Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke? Lo harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernacle, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung, dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke? Apa sebabnya kata ibu itu mirip macam ini? Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Ya, saudara-saudaraku, kita sudah sama-sama mendengarkan pernyataan kontroversial yang dinyatakan, yang disampaikan oleh Daniel Mananta mengenai di patung atau di salib itu terdapat unclean spirit atau roh yang kotor atau juga bisa dikatakan jin. Nah, menurut saya saudara, ya, apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta ini adalah keliru. Terlihat kedangkalan iman daripada artis terkenal Daniel Mananta ini jelas sekali saudara. Karena apa yang dikatakan oleh perjanjian lama tentang patung itu jelas untuk disembah dan untuk dipuja-puja. Bahkan di dalam perjanjian lama manusia menciptakan Allahnya sendiri, memang dari kayu atau dari batu atau dari benda-benda apapun yang ada di alam ini, untuk disembah, dan mereka meletakkan itu di rumah, bahkan dimanapun mereka inginkan. Mereka taruh patung itu dan mereka membawa sesembahan di patung itu, dan mereka tidak mau ke tempat lain, dan mereka hanya percaya bahwa patung yang mereka buat itulah Allah mereka. Tetapi salib dan juga patung-patung yang mungkin ada di gereja-gereja Katolik itu bukanlah Tuhan atau Allah yang disembah-sembah. Itu hanya sebagai logos, itu hanya sebagai lambang. Dan
seandainya pun patung itu atau salib itu tidak ada, bahkan tidak kita bawa, itu kita tidak tergantung dengan itu. Kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa berdoa, kita tetap bisa menyembah Tuhan dimanapun kita pergi. Dan kita tidak perlu membawa-bawa patung itu atau salib itu, saudara-saudara. Nah, apa yang dipikirkan oleh Daniel Mananta, dia menyamakan patung atau salib itu seperti apa yang Tuhan larang di Perjanjian Lama. Karena manusia di Perjanjian Lama itu memang karena tidak mengenal Tuhan Allah, karena mereka belum mengetahui siapa Tuhan itu, akhirnya mereka dengan akal mereka sendiri, mereka buat Allah buat mereka sendiri dari batu ataupun dari kayu, lalu mereka menyembahnya. Tetapi di Perjanjian Baru, bahkan sampai zaman sekarang ini, kita sudah tahu bahwa Allah kita yang dinyatakan lewat anaknya, yaitu Yesus, itu sudah cukup bagi kita. Dan kalaupun ada salib atau patung salib di rumah kita, itu hanya sebagai peringatan betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Daniel Mananta ini adalah salah besar. Terlihat bahwa iman dan pengetahuannya tentang Alkitab begitu dangkal. Nah, untuk lebih jelas lagi, ya, kita akan dengarkan pendapat daripada Romon Deso yang kebetulan dia beragama Katolik. Jadi kita bisa lebih jelas lagi untuk memahami pandangan sisi daripada agama Katolik tentang salib ataupun patung. Baik, sama-sama kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, saya merasa sangat tertarik untuk ikut nimbrung dalam diskusi ini. Kalau kita mempersoalkan patung kayu, patung batu, atau patung semen, atau patung tanah liat, maka seharusnya kita juga perlu mempersoalkan rumah ibadah kita, yang juga terbuat dari kayu, dari batu, dari semen, dari tanah. Rumah ibadah kita sebut sebagai rumah Allah. Kita sebut sebagai bait suci. Kalau kita menggunakan logika berpikir dari Daniel Mananta, maka seharusnya dinyatakan pula bahwa rumah ibadah juga berpotensi menjadi berhala. Karena kayu atau batu atau tanah yang dipakai untuk rumah ibadah sama juga dipakai untuk membuat patung, sama juga dipakai untuk memasak di dapur, sama juga dipakai untuk membuat gubuk di sawah, membuat jembatan, untuk membuat diskotik, untuk membuat bangunan lokalisasi, dan sebagainya. Tapi saya tidak mau terlalu melebar jauh tentang pemikiran ini. Sekiranya dia mau mendengar video saya ini, saya sangat berterima kasih dan bersyukur. Tapi kalaupun tidak, juga tidak menjadi persoalan. Sebenarnya begini, saudara-saudari. Orang seringkali mempersoalkan berhala, menyembah patung, berhala, ada patung, gereja, itu berarti menyembah berhala. Coba kita bertanya, adakah agama yang melucuti dirinya sebulat-bulatnya dari atribut-atribut simbolis tentang Allah, tentang imannya? Adakah agama yang menetapkan penganutnya untuk beriman melulu dengan imajinasi tanpa perlu dimanifestasikan dalam simbol-simbol tertentu, tanpa perlu ada aktivitas-aktivitas tertentu, ada hukum-hukum tertentu, ada bahasa khusus, arah gerak dan pola-pola khusus? Rasanya sulit dibayangkan beriman yang seperti itu. Maka sebenarnya bagi saya jangan terlalu mudah menuduh dan berasumsi dan menyebut sesuatu sebagai praktek penyembahan berhala hanya ketika melihat adanya seni patung, seni lukis di dalam sebuah agama. Di dalam gereja Katolik itu ada banyak patung, ada banyak lukisan, ada banyak syair, banyak himne. Apakah orang yang datang ke gereja Katolik identik dengan penyembah berhala? Saya 36 tahun sebagai orang beriman Katolik dan saya tidak pernah menyembah berhala. Sekarang mari kita definisikan apa sebenarnya berhala itu. Jika didefinisikan, kita akan berkata berhala itu berarti mentuhankan yang bukan Tuhan. Menyebutnya seolah-olah Tuhan padahal bukan. Menciptakan Tuhan dari benda-benda ciptaan Tuhan. Silahkan Anda mendefinisikan lebih panjang. Mari kita berhenti pada definisi tadi. Dan mari kita uji bagaimana dengan gereja Katolik.
Sejauh saya mencermati, tidak pernah ada pernyataan dari gereja Katolik yang berkaitan dengan perusakan patung, pembakaran gereja, sebagai penghinaan dan perusakan terhadap Allahnya orang Katolik. Berhadapan dengan kasus perusakan patung atau pembakaran gereja yang sering sekali terjadi pada gereja Katolik, tidak pernah muncul pernyataan dari otoritas gereja Katolik yang menyatakan bahwa Allah kami dirusak, Allah kami dihancurkan, Tuhan kami dilempar, Tuhan kami diinjak. Tidak pernah. Karena apa? Merusak patung Yesus tidak sama dengan merusak Yesus. Merusak gedung gereja tidak sama dengan merusak Allah. Gereja memang mempersoalkan tindakan perusakan patung karena berhubungan dengan sikap tidak etis, sikap tidak menghargai sesama manusia, tetapi tidak pernah mempersoalkan itu sebagai tindakan tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai Allah. Apalagi kemudian sampai mengutuknya karena dianggap menghancurkan Allah. Nah, saudara-saudari, dari sini saja kita bisa lihat bagaimana disposisi batin gereja Katolik sehubungan dengan adanya patung-patung, sehubungan dengan bangunan gereja. Selanjutnya, kalau saudara Daniel Mananta menyuruh kita membaca kitab Yesaya, pasal 44 ayat 13-20, untuk dijadikan rujukan dalam mengomentari adanya patung-patung, dalam gereja tentu, perlu diketahui, saudara-saudariku, bahwa Alkitab yang sekarang dipakai oleh kekristenan adalah produk gereja Katolik. Artinya, Alkitab itu diredaksi dalam komunitas gereja Katolik. Magisterium gereja Katoliklah yang menetapkan mana kitab-kitab yang boleh dijadikan rujukan iman Kristen dan mana yang tidak boleh digunakan. Dan kitab Nabi Yesaya dimasukkan sebagai bagian kanon atau kumpulan kitab-kitab suci yang menjadi pegangan dan sumber iman gereja atas otoritas magisterium gereja Katolik. Dengan begitu, agak aneh rasanya kalau gereja menghidupi sesuatu yang pada dirinya sendiri dilarang oleh kitab yang dijadikannya sebagai sumber iman. Saya harap Anda memahami apa yang saya sampaikan ini. Maksudnya, aneh rasanya kalau gereja Katolik melawan kitabnya sendiri. Apa yang dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya sebenarnya adalah kecaman terhadap para penyembah patung. Terhadap orang-orang yang mentuhankan patung, orang-orang yang menjadikan kayu, besi, batu yang diukirnya sebagai objek sesembahan. Yesaya hendak menyatakan bahwa umat Israel sudah memiliki Yahweh, sudah dimiliki oleh Yahweh, oleh Allah yang Esa. Jangan menciptakan lagi Tuhan sendiri-sendiri. Umat Israel sudah dimiliki oleh Allah yang Esa. Jadi, jangan mundur lagi ke belakang untuk menciptakan Tuhan sendiri-sendiri sesuai selera. Itu maksud dari Nabi Yesaya. Dengan kata lain, Yesaya mau mengatakan, Israel harus menyembah Allah pencipta dan jangan menyembah Allah yang diciptakan. Sementara umat Katolik adalah bagian dari Israel baru yang juga mengaminkan kitab Nabi Yesaya. Maka jika di dalam gereja Katolik kita melihat sekarang ada patung-patung, jangan begitu gegabah berasumsi bahwa itu bentuk pengkhianatan terhadap kitab Nabi Yesaya. Sebab gereja Katolik tidak pernah menciptakan Tuhan. Gereja Katolik adalah komunitas yang memiliki dan dimiliki oleh Allah Abraham, oleh Allah Ishak dan Allah Yakub. Gereja Katolik adalah komunitas yang menerima Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi manusia. Gereja Katolik tidak pernah menciptakan objek sesembahannya sendiri. Gereja Katolik mengaminkan kitab Nabi Yesaya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tak jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam
dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan Dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.